Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Sahabat semuanya, saya doakan dulu sahabat semua, semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah SWT. Semoga sahabat semua disehatkan, dimurahkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkat. Baik sahabat semua, saya akan mengganti blok Mio GT ini ya. Mio GT ini dengan yang baru. Nah, ini blok barunya. Ini piston yang lama. Nah, di sini coba. Nah, di sini saya sudah pasang pistonnya di sini. Saya sudah pasang pistonnya. Nah, seperti ini. Apakah pasangan piston ini sudah benar, sahabat semua? Saya jadi bingung ya, kadang-kadang di Yamaha ada yang coakan ini mengarah ke atas dan ada yang coakan ini mengarah ke bawah. Jadi di sini saya akan jelaskan dengan sahabat semua seperti apa kita menentukan piston untuk di Yamaha. Apakah menurut coakan atau menurut titik atau menurut panah, ya. Jadi untuk di Mio GT ini, ya sahabat semua, pasangannya benar seperti ini. Ya, coakan yang lebih besar itu mengarah ke atas dan coakan yang lebih kecil ke bawah. Sementara titiknya harus ke bawah. Kenapa harus seperti ini? Nah, kenapa harus seperti ini? Beda dengan di Jupiter Z. Jupiter Z coakan yang lebih besar mengarah ke bawah, coakan yang kecil ke atas. Nah, di sini saya akan jelaskan dengan sahabat semua seperti apa kita menentukan piston. Bukan untuk di Yamaha saja. Di motor lain pun boleh kita lakukan hal seperti itu. Kalau di Honda memang di bagian piston sudah ditandai dengan in dan X. Tapi untuk di Yamaha dia hanya menggunakan tanda panah dan titik. Ya, oke, kita buka dulu. Saya akan buka dulu piston ini. Saya akan ukur ya offset dari piston ini. Nah itu ya sahabat semua, intinya adalah offset piston dan garis tengah dari krup as. Nah, di sini kita lihat untuk garis tengah dari krup as di sini seperti ini. Kita posisikan di top ya. Kita posisikan di top, artinya titik mati atas. Piston stang seher ini mentok ya, mentok di atas seperti ini. Jadi kita harus lihat dari samping atau kita lihat dari depan boleh. Nah, seperti ini kita lihat dari samping ya. Posisi piston harus sejajar dengan tusuk sate di sini. Posisi krup as harus sejajar dengan tusuk sate ini. Ya, jangan miring seperti ini dan jangan naik ke atas seperti ini. Usahakan sejajar seperti ini. Ya, usahakan sejajar. Terlihat? Tidak terlihat ya. Oke, saya geser lagi. Oke. Nah, posisi stang seher ini harus kita harus sejajarkan dengan tusuk sate di sini. Kenapa harus sejajar? Karena gerak turun naiknya piston menurut tusuk sate di sini atau menurut bloknya pasti sejajar dengan tusuk sate. Oke, kita paskan di top. Nah, ini pas di top. Lalu kita posisikan sejajar dan kita akan lihat ruangan mana yang lebih sempit, ya. Nah, ini ruangan bagian di sini yang lebih sempit. Artinya krup as itu berada lebih tinggi ya, lebih tinggi dari posisi garis tengah atau dari posisi garis tengah dari lubang di sini. Artinya nanti tentu saja nanti piston itu akan lebih ke atas ya. Kalau tentu saja di piston juga berbeda ukurannya. Ukuran pen pistonnya pasti berbeda. Oke, kita akan lihat ukuran pen piston. Nah, ini kita lihat ukuran pen pistonnya. Kita pasang dulu pen pistonnya. Mengukur offset dari piston ini seperti ini, pakai sigmat ya. Pakai sigmat. Ada dua cara pengukuran, boleh dari pinggir seperti ini. Ya, dari pinggir seperti ini, asal sigmatnya bisa masuk di pen ya, seperti ini. Nah, ini sigmatnya tidak pas,
Jadi cara pengukurannya seperti ini saja. Nah, seperti ini. Ini kita ukur yang di bagian X dulu. Di bagian in dulu ya. Ini kita ukur yang di in, terlihat di situ adalah 3,25 ya. Oke, kita tandai saja, tidak perlu kita sebut juga, nggak apa-apa. Kita kunci pas di sini 3,25 ya. Ya benar, 3,25. Lalu kita ukur yang X. Nah, ini tidak masuk ya. Nah, tidak masuk. Artinya lebih kecil di in. Ya, ukurannya lebih kecil di in daripada di X. Kita ukur yang di X berapa? Kita buka kembali. Nah, di sini 3,30. Ya, 3,30. Jelas saja di in lebih kecil dan di X lebih besar ya. Jarak dari antara pen ke pinggir itu yang dikatakan offset piston. Oke, sudah jelas ya. Di coakan yang lebih besar lebih kecil, di coakan lebih kecil lebih besar jaraknya. Tentu saja kita melihat di garis tengah dari grup as. Nah, kita akan lihat garis tengah dari grup as. Kita posisikan di top seperti tadi, lalu kita tarik ke depan sejajar dengan tusuk sate di sini, dan kita dapat melihat ruangan mana yang lebih sempit ya. Oke, kita tahan seperti ini. Kita akan lihat ruangan mana yang lebih sempit. Nah, itu akan terlihat ya sahabat semua. Tarik ke depan pas. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini kita lihat. Kita tarik stang sehernya sejajar dengan tusuk sate di sini. Ya, sejajar, tidak boleh terlalu naik, tidak boleh terlalu tinggi. Posisikan di top ya, ini top. Sahabat semua dapat melihat bahwa ruangan yang besar adalah di bawah ya. Ruangan yang kecil adalah di atas. Bisa sahabat lakukan sendiri di rumah. Kalau di video ini tidak terlalu jelas ya, bisa sahabat lakukan sendiri di rumah. Nah, ini posisi dari stang sehernya sudah pas. Nah, ini ya sahabat semua, posisi dari stang sehernya sudah pas sejajar, menurut tusuk sate di sini, dan akan terlihat ruangan atas lebih sempit dan ruangan di bawah lebih lebar. Ya, lebih lebar artinya posisi piston itu, offset piston itu harus pas sama dengan di sini. Jadi kita tidak perlu melihat dari coakan ya sahabat semua. Tidak perlu kita melihat dari coakan, tidak perlu kita melihat dari titik ya. Jadi kita ukur saja posisi dari stang seher ini, posisinya lebih kemana. Kalau posisinya itu pas di tengah, tentu saja pistonnya juga sama ukuran pinggirannya. Ukuran jarak antara pen ke pinggir itu pasti sama. Jadi lantaran posisi dari grup as ini berbeda atas dan bawah ya, lebih tinggi, tentu saja pistonnya juga seperti itu. Nah, terlihat juga di sini, kita bisa dapat melihat di sini, di piston di sini secara mata terbuka, secara mata telanjang kita juga bisa melihat bahwa ruangan ini lebih sempit dan ruangan di sini lebih besar. Ruangan lebih sempit di sini juga harus kita samakan dengan di ruangan di sini. Kalau bagian atasnya lebih sempit, piston yang sempit di piston ini juga kita arahkan ke atas. Nah, artinya posisi dari piston ini tentunya seperti ini ya. Karena di bagian in tadi yang lebih sempit dan di bagian X yang lebih longgar juga kita samakan di sini. Artinya nanti gerak dari piston ini seimbang antara grup as dan piston. Kalau saja kita terbalik pemasangan di sini, tentu saja akan menekan di satu sisi. Kalau terbalik seperti ini, tentu saja bagian bagian atas yang akan tergesek terlebih dahulu. Bagian atas akan menjadi baret. Oke, jadi seperti itu ya sahabat semua. Jadi kita tidak perlu melihat coakan, melihat titik ya. Sebaiknya kita ukur saja offset dari piston,
dan posisi dari kerup asnya berada di mana. Oke, sahabat semua, jadi seperti itu cara dari saya. Mudah-mudahan cara ini bisa menjawab dari keraguan-keraguan sahabat semua tentang tentang offset piston di Yamaha atau posisi coakan untuk di Yamaha. Kalau di Jupiter Z jelas terbalik pemasangannya seperti ini, ya. Yang besar coakannya di bawah dan coakan yang kecil di atas. Tapi untuk di Mio GT ini tidak bisa. Tapi untuk di Mio GT ini posisinya hampir sama dengan di Honda. Coakan besar di atas, coakan kecil di bawah. Untuk ring piston terserah ya sahabat semua, pemasangannya seperti apa, secara zigzag atau atas bawah, silakan. Untuk posisi piston saya tidak pernah mempermasalahkan, mau sambungannya di samping, mau sambungannya di tengah, itu bagi saya itu sama saja. Yang jelas pertemuan dari ring itu jangan sampai ketemu ya. Sambungan dari ring yang satunya dan ring yang lain jangan sampai ketemu. Oke, saya pasang dulu ring ini. Oke, ini sudah saya pasang ringnya. Saya akan pasang piston ini di stang sehernya. Nah, seperti ini. Ya, ini coakan yang besar saya berikan di atas seperti ini. Oke, saya perlihatkan dengan sahabat semua ya. Nanti posisi stang sehernya seperti apa nanti akan kita lihat dari samping ketika blok sudah kita pasang. Ya, ingat ya sahabat semua, untuk di Mio GT ya, Mio Soul GT ini coakannya berada di coakan yang lebih besar di atas ya, titik mengarah ke bawah. Kenapa? Karena offset pistonnya lebih kecil bagian atas dan kerup asnya lebih sempit ke atas dari timbang ke bawah. Oke, saya perlihatkan pemasangan bloknya. Oke, kita pasang dulu packingnya. Kita berikan oli, jangan lupa diberikan oli. Untuk sambungan piston saya karena untuk pertemuan dari ring saya memang sudah biasa memposisikan atas bawah. Jadi di sini juga saya posisikan atas bawah ya. Yang pertama di belakang saya berikan di bawah, yang kedua di atas, terus ke bawah lagi dan di atas lagi. Jadi saya susunannya seperti itu. Terserah sahabat semua mau pasang di samping sambungannya juga nggak apa-apa, itu tidak ada masalah bagi saya. Terserah mau di samping mau di atas. Oke, saya pasang dulu bloknya, kita lihat ya. Kita lihat, nih piston kita pasang, kita masuk. Goyang sedikit, dimiringkan, goyang sedikit. Hati-hati karena ini blok baru, jangan sampai gores, jangan sampai menjepit ya ringnya. Nah, itu posisinya. Oke, itu pas. Mari kita lihat dari samping posisi dari pistonnya ya. Kita lihat dari samping posisi dari stang sehernya. Nah, itu ya sahabat semua terlihat ya.
posisi dari pistonnya dan stang sehernya lebih ke atas ya, lebih ke atas lebih sempit ke atas ya. Nah, dari ruangan di sini lebih sempit ke atas. Oh, terganggu ya oleh ini ya, sahabat semua. Terlihat ya di sini jelas sekali bahwa ruangan di sini lebih lebar ya daripada ruangan di bagian atas di sini. Artinya di sini untuk di piston juga sudah kita buat seperti itu ya, bahwa yang sempit posisinya di atas dan yang lebar posisinya di bawah. Oke sahabat semua, jadi seperti itu untuk pemasangan piston di Mio GT ini. Jelas bahwa coakan yang besarnya mengarah ke atas dan coakan yang kecilnya mengarah ke bawah. Oke, kita dorong ke bawah. Nah, seperti itu. Ya, jelas ya sahabat semua, di sini coakan yang besar berada di atas dan coakan yang kecil berada di bawah. Tanda titik berada ke tanda titik posisinya di X. Oke, sahabat semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjawab juga pertanyaan sahabat semua tentang keraguan-keraguan pemasangan piston atau arah panah, arah titik, arah coakan piston motor Yamaha. Oke sahabat semua, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.